Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azanallahu iyyakum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus yang ditulis oleh Syekh Sa'di bin Hamud Asy-Syammari hafizahullah taala, dan kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu terkait dengan ahammiyatu islahil qalb, pentingnya untuk senantiasa memperbaiki hati dan penjelasan tentang amalan-amalan hati. Pada pekan kemarin kita sudah bacakan bab yang pertama, yaitu tentang pentingnya untuk memperhatikan hati dan memperbaiki dan memperhatikan hati, bahwasanya hati merupakan perkara yang menjadi penentu kebaikan seorang hamba, sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad seseorang itu ada segumpal daging, idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging tersebut baik, maka akan baik jasad seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging tersebut rusak, akan rusak seluruhnya. Ala wahyal qalb, itulah hati kita. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati, a'azanallahu iyyakum. Sekarang kita akan masuk pada bab yang kedua yang disampaikan oleh penulis di sini, yaitu bab ma jaa'a fi aqsamil qulub. Di halaman 87, bab ma jaa'a fi aqsamil qulub, bab tentang dalil-dalil yang datang menjelaskan tentang pembagian hati. Di sini beliau akan menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan keadaan hati-hati para hamba. Yang pertama, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Hajj ayat 53 sampai 54, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaj'ala ma yulqi asy-syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum
wa inna zalimina lafi syiqaqin ba'id. Agar dia Allah menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu fitnatan lil ladzina fi qulubihim marad, sebagai bentuk fitnah atau sebagai bentuk cobaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, wal qasiyati qulubuhum, dan bagi orang-orang yang keras, yang kasar hatinya. Wa inna zalimina lafi syiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang zalim itu benar-benar di dalam permusuhan yang sangat. Wa liya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik, dan agar orang-orang yang telah diberikan ilmu mereka meyakini bahwasanya dia Al-Quran adalah kebenaran yang datang dari Rabbmu. Fayu'minu bihi, lalu mereka pun beriman dengannya. Fatukhbita lahu qulubuhum, dan lalu tunduklah hati-hati mereka kepadanya. Wa inna Allaha lahadil ladzina amanu ila siratal mustaqim, dan sesungguhnya Allah adalah pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Di sini ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan hati-hati hambanya di dalam menerima petunjuk Al-Qur'an Karim. Ada orang-orang yang hatinya sakit, dan ada orang-orang beriman yang mereka memahami bahwasanya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Rabb-Nya. Mereka beriman dan tunduk kepadanya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau Taisir Kalimur Rahman, liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnah, agar Allah jadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati-hati manusia sebagai fitnah, cobaan, li ta'ifataini minan nas, yaitu pada dua jenis manusia, la yubalillahu bihim, Allah tidak memperdulikan mereka. Dua jenis manusia ini, kata Sesadi, wa hum alladzina fi qulubihim marad. Yang pertama adalah orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ay dha'fun wa 'adamu imanin tamin wa tasdiqin jazim. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, yaitu orang-orang yang lemah, yang tidak ada keimanan yang sempurna dan pembenaran yang kokoh. Fa yu'athiru fi qulubihim adna syubhatin tatra'u 'alaiha. Maka orang-orang yang hatinya sakit seperti ini, maka ketika datang fitnah, walaupun fitnah kecil, syubhat itu lemah, itu punya pengaruh pada hati mereka. Walaupun fitnah, walaupun syubhat itu lemah, karena hati mereka sakit, maka fitnah tersebut, syubhat tersebut mempengaruhi keadaan hati mereka. فَإِذَا سَمِعُوا مَا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ دَخَلَهُمُ الرَّيْبُ وَالشَّكُّ فَصَارَ فِتْنَةً لَهُمْ. Maka orang-orang yang hatinya ada penyakit ini, kata beliau, ketika mereka mendengarkan apa yang dilemparkan oleh syaitan ke dalam hatinya, maka akan masuk ke dalam hati mereka keraguan-raguan, akan masuk ke dalam hati mereka kebimbangan. Fasara fitnatan lahum, maka itu semua akan menjadi fitnah yang akan merusak hati mereka. Ini keadaan hati yang pertama yang akan terkena fitnah atau syubhat dari syaitan, yaitu hati yang sakit. Kemudian yang kedua, wal qasiyati qulubuhum, dan orang-orang yang hati mereka keras, hati mereka mati. Ay ghalidhah allati la yu'athiru fiha zajarun wa la tadhkir. Hati yang keras,
hati yang kasar yang mati ini adalah hati yang kasar, yang tidak ada pengaruh padanya peringatan-peringatan maupun nasihat-nasihat. Ya, peringatan, ancaman-ancaman maupun nasihat-nasihat tidak berpengaruh pada hati seperti ini. Wala tafhamu 'anillahi wa 'an rasulihi liqaswatiha, dan hati yang seperti ini tidak memahami apa yang datang dari Allah dan Rasulnya karena kerasnya hati tersebut. Wa ja'aluhu hujjatan lahum 'ala batilihim, dan mereka menjadikan hal tersebut sebagai alasan bagi mereka di atas kebatilannya. Wajadalu bihi wa syaqallaha wa rasulah, kemudian mereka pun membantah Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Inilah hati orang-orang kafir, orang-orang tidak menerima hidayah Allah dan Rasulnya. Wa inna zalimina lafi syiqaqin ba'id, dan sesungguhnya orang-orang zalim tersebut benar-benar di dalam permusuhan yang sangat kuat. Ay musyaqqatul lillahi wa mu'anadatun lil haqq, maksudnya mereka senantiasa menentang Allah, menentang kebenaran, wa mukhalafatun lahu, menyelisihi kebenaran, ba'idun minas shawab, mereka jauh dari kebenaran tersebut. Fama yulqihi syaitan yakunu fitnatan lihaula'i ta'ifatain, maka apa yang dicampakkan, dimasukkan oleh syaitan ke dalam hati-hati dua kelompok ini akan menjadi fitnah, akan menjadi musibah yang menimpa dua jenis hati tersebut, yaitu hati yang sakit dan hati yang mati. Fayadhuru bihi ma fi qulubihim min al-khabathil kamin fiha, maka akan tampak apa yang ada di dalam hati mereka, keburukan-keburukan yang tersembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini jenis hati yang berikutnya, waliya'lamal ladzina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik, yaitu hati orang-orang yang telah diberikan oleh Allah ilmu, kemudian mereka mengimani, membenarkan apa yang datang dari Allah dan mereka beriman kepadanya. Di anna Allah mana'ahu minal ilmi, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada mereka ilmu, ma bihi ya'rifuna al-haqqa minal batil wa rusydi minal ghayy, yang dengan ilmu tersebut maka mereka akan bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Mereka bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil dengan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Wa rusydi minal ghayy, dan mana yang menjadi jalan petunjuk dan mana menjadi sumber kesesatan. Inilah hati orang-orang yang diberikan ilmu, dengannya Allah tunjukkan kepada mereka mana yang hak dan mana yang batil, dan dengannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka untuk membedakan mana jalan petunjuk dan mana jalan yang menyimpang. Fayumayyizuna bainal amrayn, maka mereka bisa membedakan dua perkara tersebut, al-haqqul mustaqil alladhi yahkumuhu Allah wal batil 'arid alladhi yansakhuhu Allah, yaitu kebenaran yang kokoh yang Allah tetapkan dan kebatilan yang Allah murkai, bima ala kulli minhuma minasyawahid, dan dengan bukti-bukti yang ada pada keduanya. Fatukhbita lahu qulubuhum fayu'minu bihi, lalu mereka pun beriman dengan Al-Quran yang datang dari Allah tersebut, bisababi dzalika wa isdadu imanuhum inda daf'il ma'arid wa syubah, dan keimanan mereka semakin bertambah ketika mereka menolak perkara-perkara dan syubhat-syubhat yang datang kepada mereka. Fatukhbita lahu qulubuhum,
ay takhsha wa takhda', maksudnya hati mereka senantiasa takut dan tunduk kepada Allah, wa taslim li hikmatih, dan senantiasa tunduk kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min hidayati ilaihim iyyahu, ini termasuk di antara petunjuk Allah berikan kepada mereka hati-hati yang senantiasa menerima kebenaran. Maka ikhwani wa akhwati a'azanallahu yakum, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada 3 keadaan hati manusia di dalam menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Dan inilah hati-hati yang tertimpa fitnah syaitan, dan juga ada hati orang-orang beriman yang tunduk kepada Allah, dan inilah hati yang senantiasa mendapat bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau di sini membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qulubu arba'ah, hati itu ada 4 macam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qulubu arba'ah, hati itu ada 4 macam. Qalbun ajradu, yang pertama adalah hati yang bersih. Fihi mithlus sirat yazhar, di dalam hati yang bersih ini seperti as-sirat, lampu atau lentera, yazhar, yang senantiasa bercahaya. Ini hati yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu qalbun ajrad, hati yang bersih, yang di dalamnya ada lentera yang senantiasa bercahaya. Wa qalbun aghlab marbutun ala ghilafihi, hati yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang aghlab, hati yang tertutup, maghlub marbutun ala ghilafihi, yang senantiasa terikat di atas tutupnya. Hati yang tertutup rapat, ya, terikat di atas tutupnya. Wa qalbun mankus, kemudian yang berikutnya adalah hati yang mankus, yang sakit. Wa qalbun musfah, dan hati yang terbalik. Fa ammal qalbul ajrad, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan masing-masing dari 4 macam hati ini. Fa ammal qalbul ajrad, adapun hati yang bersih tadi, fa qalbul mu'min, itulah hatinya orang beriman. Itulah hatinya seorang mukmin. Siraju fihi nur, pelitanya di dalamnya adalah cahayanya, cahaya yang senantiasa menyinarinya. Wa ammal qalbul aghlab, adapun hati yang kedua, hati yang aghlab, yang tertutup, adalah faqalbul kafir. Inilah hati orang-orang kafir, orang-orang tidak menerima apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, mengingkari risalah yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wa ammal qalbul mankus faqalbul munafiq al-khalis, hati yang mankus, yang sakit atau terbalik ini adalah hatinya orang munafik yang murni, orang-orang yang nifak dengan nifak yang murni. Arafa summa ankar, di mana dia mengetahui kemudian mengingkarinya, mengetahui kebenaran lalu dia mengingkarinya. Wa ammal qalbul musfah, adapun al-qalbul musfah, al-musfah juga bisa diartikan terbalik, fa qalbun fihi iman wa nifaq. Ini adalah hati yang di dalamnya ada keimanan dan kenifakan. Inilah hati yang sakit, yang di dalam hati tersebut tercampur antara iman dan kemunafikan. Adapun al-qalbul mankus tadi adalah qalbul munafik al-khalis. Qalbul munafik al-khalis, munafik yang murni, yang tidak ada keimanan di dalamnya. Adapun al-qalbul musfah
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang di dalamnya ada keimanan dan kemunafikan. Famathalul iman fihi kamathalil baqlah yamudduha al-ma'a thayyib. Perumpamaan keimanan yang di dalam hati yang sakit ini adalah seperti tanah yang bisa mengeluarkan air yang bagus. Wa mathalun nifaq, adapun kemunafikan yang ada di dalamnya, fihi kamathalil qarhah, itu seperti bisul yang mudduha al-qayh wa dam, yang akan mengeluarkan cairan nanah dan darah. Ini hati yang sakit yang tercampur di dalamnya keimanan dan kemunafikan. Fa ayyul maddataini ghalabat 'ala al-ukhra ghalabat 'alaihi. Maka mana saja dari dua unsur ini yang mengalahkan yang lain, maka dia akan menguasai. Maka ikhwani wa akhwati a'azallahu yakum, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 4 macam keadaan hati manusia. Hati orang-orang mukmin yang bersih, kemudian hati orang-orang kafir yang tertutup tidak menerima kebenaran sama sekali, kemudian hati orang-orang munafik yang murni, yang menampakkan keimanan tetapi sebenarnya di dalamnya menyimpan kekufuran. Dan yang terakhir, yang keempat adalah hati orang-orang yang bercampur di dalamnya ada keimanan, ada kenifakan. Inilah hati orang-orang yang sakit, yang ada unsur keimanan dan unsur kemunafikan. Maka mana dari dua perkara ini yang lebih dominan, maka itulah yang akan menguasainya. Al-qalbul ajrad dikatakan di sini, saya tambahkan penjelasannya. Al-qalbul ajrad, hati yang bersih atau hati yang murni, as-safi min kulli ghillin, yaitu hati yang bersih dari semua bentuk kedengkian. Wan naqiyyi min kulli lauthatin wa ghishyin, dan dia bersih dari semua kotoran-kotoran, dari setiap penipuan-penipuan. Wa huwa qalbul mu'min, itulah hati seorang mukmin. Qad taba hasanan wa salamatan, maka hati seperti ini akan mendapatkan kebaikan dengan mendapatkan kebaikan dan keselamatan. Wasdana khairan wa inabah, senantiasa bertambah kebaikannya dan selalu kembali kepada Allah. Mushiran bi ma'anil iman, hati seperti ini senantiasa diterangi dengan makna-makna iman. Wasirajuhu mawriqun nuran wa hidayatan, dan pelitanya senantiasa memberikan cahaya dan petunjuk. Qad sata'a fil khairati wa tabadara ila al-qurbat, maka hati-hati seperti ini senantiasa bersegera di dalam kebaikan dan bersegera di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati-hati orang yang beriman, yang Allah katakan lahum yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak bermanfaat harta dan juga anak keturunan kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang sehat. Adapun yang kedua, al-qalbul aqlab, hati yang tertutup, ay al-qasi al-muqfal, yaitu hati yang keras, hati yang senantiasa terikat, tertutup. Inilah hati orang-orang kafir. Laisa fihi nafidah, tidak ada celah pada hati tersebut. Wala mufattatah lidukhulihi, dan tidak ada pintu masuk, maksudnya pintu masuk hidayah ke dalamnya, karena semuanya sudah Allah tutup sehingga tidak ada hidayah yang bisa masuk ke dalamnya. Lidza fahuwa adimul mawa'id, maka hati seperti ini yang tertutup seperti ini adalah hati yang tidak sama sekali tidak bisa menerima nasihat.
hati yang sama sekali tidak bisa menerima nasihat-nasihat rafidin nasaih, senantiasa menolak nasihat-nasihat yang datang kepadanya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qauluhum qulubuna ghulf, dan ucapan mereka, hati-hati kami senantiasa tertutup. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim, bahkan Allah telah menutup hati mereka karena kekufuran mereka. Inilah hati-hati orang kufar yang tidak bisa menerima kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Wal qalbul manqus, yang berikutnya qalbul manqus san'atun nifaqiyah, itulah hatinya orang-orang munafik. Zahara lahu al-haqqa fa'arafah, ketika nampak padanya kebenaran, lalu dia pun mengetahui kebenaran tersebut. Wan nur fa'abasarah, kemudian datang kepadanya di cahaya, lalu dia pun bisa melihatnya. Walakinnahu athara dunya 'ala al-akhirah, tetapi dia lebih mengutamakan kehidupan dunia dari akhirat. Fanghamasa fi syahwatihi, maka dia pun akhirnya tenggelam di dalam syahwatnya. Fabatal haqqu alaihi thaqilan, akhirnya kebenaran menjadi sesuatu yang berat baginya. Ketika dia sudah lebih mementingkan syahwatnya, tenggelam dalam syahwatnya, akhirnya kebenaran menjadi berat baginya. Wal huda mariran, dan petunjuk menjadi sesuatu yang pahit baginya. Fafaddalan danaya 'alal mahali, akhirnya dia pun lebih mementingkan perkara-perkara yang rendah dan meninggalkan perkara-perkara yang tinggi, yang mulia. Wastabdala su'a bitayyib, mereka mengganti, mengambil perkara-perkara yang jelek dengan meninggalkan yang bagus. Wal jamila bil qabih, dan mereka mengganti yang bagus dengan yang buruk. Walihada idza asarra ala hadzal sabil, dan apabila dia terus-menerus di dalam keadaan seperti ini, lam tanfa'hu al-mawa'id al-hayyah, maka nasihat-nasihat kehidupan tidak akan memberikan manfaat kepadanya. Wal ayatul matluwah, demikian juga ayat-ayat yang dibacakan tidak akan bisa memberikan manfaat kepadanya. Limurudihi 'anit tariqis sawi wal manhajiz zakiyyir radhi, karena dia telah meninggalkan jalan yang lurus dan manhaj yang bersih yang Allah ridhai. Ini keadaan hati yang ketiga, yaitu orang-orang yang munafik. Kemudian yang terakhir adalah hati yang bercampur padanya kebaikan dan keburukan. Inilah hati yang sakit, al-qalbul marid. Hati yang di dalamnya ada unsur keimanan, unsur kebaikan, dan juga ada unsur kenifakan, unsur keburukan. Ini hati orang-orang yang sakit, bercampur padanya al-haq wal batil. Wa taghdihi al-anwar wal zulumat. Pada hati yang sakit ini senantiasa dipenuhi dengan cahaya-cahaya iman dan juga kezaliman-kezaliman. Bi'aitsu ya'ishu tanaqudat wa tahayyuran, di mana dia hidup dalam penuh kebimbangan dan saling adanya pertentangan di dalam hatinya. Bihasabi ma ghalaba 'indahu min mawadi tarbiyah wal ighatsah, maka hati seperti ini keadaannya sesuai keadaannya, tergantung dari unsur mana yang lebih dominan padanya. Apakah unsur kebaikan yang lebih kuat sehingga dia bisa mengalahkan unsur keburukannya, atau sebaliknya unsur keburukan dan kenifakan yang lebih dominan sehingga menguasainya. Maka hati yang sakit ini juga hati yang senantiasa mendapatkan fitnah-fitnah dari syaitan. Ikhwani wa akhwati azanallah yakum. Kemudian di dalam catatan kaki di sini disebutkan qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah,
ketika menjelaskan hadis ini, faqalu qalbun ajrad, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalbun ajrad, hati yang bersih, ay mutajarridun mimma siwallahi wa rasulih. Maksudnya hati yang bersih adalah hati yang bersih jauh dari perkara-perkara yang selain Allah dan Rasulnya. Faqad tajarrada wa salima mimma siwal haq. Maka hati yang bersih ini adalah hati yang bersih dan selamat dari perkara-perkara selain kebenaran. Artinya hati-hati yang senantiasa Allah jaga, Allah selamatkan dari perkara-perkara yang menyelisih kebenaran. Wa fihi sirajun yazhar. Di dalam hati yang bersih ini ada lentera, ada pelita yang senantiasa meneranginya, senantiasa bercahaya menyinarinya. Wa huwa misbahul iman. Itulah misbahul iman. Itulah lampu keimanan, lentera keimanan yang senantiasa menerangi hati tersebut. Fa asyara bi tajarrudihi ila salamati. Maka dengan kebersihan hati tersebut dia bisa mendapatkan keselamatan min syubhatil batil wa syahwatil ghayy, dari syubhat-syubhat kebatilan, dari pemahaman-pemahaman yang menyelisih al-haq, dari syubhat-syubhat wa syahwatil ghayy, dan juga dari syahwat yang senantiasa menyimpang. Bi husulis sirat fihi ila isyraqihi wastinarihi bi nuril ilmi wal iman. Disebabkan cahaya senantiasa menyinari dan menerangi hatinya dari sumber cahaya ilmu dan keimanan. Inilah hati orang-orang mukmin yang senantiasa Allah berikan kepadanya pelita dengan ilmu dan iman yang senantiasa menerangi. Wa asyara bil qalbil aghlab, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan atau memberikan isyarat dengan hati al-aghlab, hati yang terbalik, ila qalbil kafir. Ini adalah hatinya orang-orang kafir. Li'annahu dakhilun fi ghilafi wa ghishahihi, karena hati ini masuk di dalam tutupnya. Fala yasilu ilaihi nurul ilmi wal iman. Maka hati orang-orang kafir seperti ini yang tertutup, dia tidak sampai kepadanya cahaya ilmu dan keimanan. Ilmu dan keimanan tidak masuk ke dalam hati orang-orang yang tertutup hatinya. Kama qala ta'ala hakiyan 'anil yahud, sebagaimana Allah mengkisahkan tentang orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan wa qulu wa qalu qulubuna ghulf. Mereka mengatakan hati kami tertutup. Maksudnya tertutup, tidak mau menerima kebenaran yang datang dari utusan Allah. Kemudian yang berikutnya wa asyara bil qalbil mankus. Yang keempat adalah al-qalbul mankus. Yang berikutnya yang ketiga adalah al-qalbul mankus wa huwa al-maqbub ay qalbul munafiq. Inilah hatinya orang-orang munafik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini." Maka mengapa kalian menjadi dua golongan di dalam menghadapi orang-orang munafik? Wallahu arkasahum bima kasabu, padahal Allah telah membalikkan mereka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Aina kasahum wa raddahu fil batil, maksudnya Allah telah membalikkan dan mengembalikan mereka ke dalam kebatilan alladzi kanu fihi, yang dulu sebelumnya mereka ada padanya. Inilah orang-orang munafik, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk, kemudian dia meninggalkan jalan petunjuk, akhirnya Allah kembalikan dia ke dalam kebatilan sebagaimana keadaan sebelumnya.
Bisababi kasbihim wa amalihim al-batilah. Ini semua disebabkan karena usaha dan perbuatan mereka yang batil, karena mereka lebih mementingkan apa yang ada pada mereka dari dunia mereka dan hawa nafsu mereka, dan mereka meninggalkan petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, insyaallah sementara kita istirahat dulu, lanjutkan pada azan. Ya, ikhwan wa akhwati azanallah yakum, kita lanjutkan sedikit terkait masalah pembagian hati ini. Jadi berdasarkan apa yang beliau sebutkan tadi di dalam surat Al-Hajj ayat 53 sampai 54 dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id Al-Khudri, maka kita memahami bahwasanya keadaan hati hamba secara umum terbagi menjadi 3 atau menjadi 4 macam. Ya, ada hati-hati orang yang beriman, dan ini adalah hati yang selamat, qalbun salim, ya, hati yang senantiasa dipenuhi dengan cahaya ilmu dan iman, hati yang senantiasa menerima kebenaran, hati yang senantiasa hidup dengan ilmu dan iman tersebut dan kebenaran tersebut. Kemudian yang kedua ada hati yang tertutup rapat, terkunci rapat, tidak menerima kebenaran sama sekali, tidak bermanfaat baginya nasihat-nasihat apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itulah hati orang-orang kufar, hati yang Allah kunci rapat hati-hati mereka sehingga mereka tidak mendapatkan kebaikan dari nasihat-nasihat yang datang. Kemudian yang berikutnya adalah hati orang-orang munafik, orang-orang yang awalnya mendapatkan kebenaran dari Allah dan Rasulnya, dapatkan petunjuk, kemudian ketika mereka lebih mengutamakan dunianya, meninggalkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, akhirnya Rasulullah pun balik hati mereka sehingga mereka tidak bisa melihat kebenaran tersebut. Arafa tsumma ankar, mereka mengetahui kebenaran lalu pun mengingkarinya. Inilah orang-orang munafik yang murni, yang Allah sebutkan mereka jauh lebih berat daripada orang-orang kafir itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah al-qalbul marid, hati yang sakit, yaitu hati seseorang yang tercampur padanya kebaikan dan keburukan. Ada keimanan dan ada kenifakan di dalam hati yang sakit tersebut. Yang mana kata Nabi, mana dari dua unsur ini yang lebih dominan, maka itulah yang akan menguasainya. Dan insyaallah nanti di sini akan disebutkan penjelasan rincian dan ciri-ciri dari ketiga macam hati tersebut, yaitu qalbun salim, hati yang sehat dan tanda-tandanya. Kemudian qalbul mayyit, hati yang sudah terkunci, sudah mati, wa alamatu, dan tanda-tandanya. Kemudian yang berikutnya adalah al-qalbul marid, hati yang sakit dan tanda-tandanya. Insyaallah akan kita bacakan mudah-mudahan di dalam kesempatan yang berikutnya. Maka di sini sebagai rangkuman faedah dari apa yang beliau sebutkan di dalam pembahasan kedua ini, beliau mengatakan aqsamul qulubi fil Qur'ani wa sunnah tsalatsa, bahwasanya pembagian hati yang ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah itu ada 3 macam. Al-qalbus salim, hati yang selamat, hati yang sehat. Wal qalbul marid, hati yang sakit. Wa qalbul mayyit, dan hati yang sudah mati terkunci rapat. Ini juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala
sebutkan di dalam awal-awal surat Al-Baqarah. Di dalam awal-awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga keadaan manusia. Tiga keadaan manusia di dalam menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, dan seterusnya sampai humul muflihun. Allah di sini menyebutkan tentang hati yang selamat, hati orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang senantiasa beriman kepada perkara yang gaib, menegakkan salat, menginfakkan apa yang Allah berikan kepada mereka. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka di dalam ayat pertama sampai ayat 5 di sini Allah menyebutkan keadaan manusia yang pertama, orang-orang muttaqin yang hati mereka hati yang selamat. Kemudian di dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang kufar, orang-orang tertutup rapat hatinya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim, sama saja bagi mereka apakah engkau berikan peringatan atau tidak berikan peringatan, la yu'minu, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim, Allah telah mengunci hati-hati mereka dan mengunci pendengaran mereka. Wa 'ala absarihim ghishawah, dan di atas pandangan mereka ada penutup. Wa lahum 'adzabun 'adzim, dan bagi mereka sisaan yang pedih, yang besar. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin, dan seterusnya. Maka di dalam surah Al-Baqarah di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga macam keadaan manusia tersebut. Hati orang-orang yang bertakwa, hati orang-orang kufar, dan hati orang-orang munafik. Kemudian Ats-tsaniyah, yang kedua, kata beliau, ma'rifatul qalbil ajrad, memahami tentang hati yang bersih. Wa huwa qalbul mu'min, yaitu hatinya seorang mukmin, tajarrada mimma siwallahi wa rasulih, yaitu hati yang senantiasa bersih dari perkara-perkara selain Allah dan Rasulnya. Wa lam yataqayyad bi ghairil haqq, dan hati yang senantiasa tidak terikat dengan perkara-perkara selain kebenaran. Inilah hati orang-orang beriman. Ats-tsalitsah ma'rifatul qalbul aghlaq, yang berikutnya memahami tentang hati yang terkunci, yang tertutup rapat. Itulah hatinya orang-orang kafir, alladzi lam yanqad li rabbih, hati yang senantiasa tidak mau tunduk kepada Rabbnya. Ar-rabi'ah ma'rifatul qalbil marid, kemudian memahami hati yang sakit, wa huwa al-qalbul ladzi fihi khairun wa syarr. Hati yang sakit di sini adalah hati yang di dalamnya bercampur kebaikan dan keburukan. Ada kebaikan-kebaikan di dalam hati tersebut, dan juga ada keburukan-keburukan yang juga bercampur di dalamnya. Al-khamisah, yang kelima, asahhul qulub al-qalbul ladzi yaqbalu suratal haqq wa tantabi'u fihi, wa didduhu al-qalbul qasi, wa ammal marid fa huwa bainahuma. Hati yang paling baik adalah hati yang senantiasa menerima kebenaran dan tunduk kepadanya. Adapun kebalikan dari hati yang pertama ini adalah al-qalbul qasi, hati yang keras, hati yang mati. Itu hatinya orang-orang kafir yang dia tidak menerima kebenaran sama sekali. Wa ammal al-marid, adapun hati yang sakit adalah hati yang pertengahan. Hati yang berada pada pertengahan antara hati yang hidup dan hati yang mati terkunci rapat. Wa huwa lima ghalaba alaihi, maka hati yang sakit ini keadaannya sesuai dengan unsur mana yang dominan padanya.
As-sadisah, yang keenam, al-fiqhu bil Qur'an wa sunnah yughna an ghairihima min ara'il bashar wa aqulihim. Memahami pemahaman yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah ini sudah memberikan kecukupan dari selain keduanya, dari pendapat-pendapat manusia dan akal-akal manusia. Maksudnya beliau di sini bahwasanya termasuk di dalam memahami keadaan-keadaan mati manusia, maka kita mencukupkan dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada berpegang pada pendapat-pendapat manusia yang tidak dibangun di atas dalil-dalil kitab dan sunnah. Akhwani wa akhwati a'azallahu yakum, ini saya sebagai pengantar dari penjelasan macam-macam hati. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa lanjutkan pada penjelasan masing-masing dari 3 macam hati tersebut dan tanda-tandanya biidznillah. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.